Oke, Kakak jelaskan dulu tentang materi deret. Deret yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada dua, deret angka sama deret huruf. Nah, pada deret angka itu kita akan menemukan pola. Jadi di sini sudah ditampilkan bahwa pola kita pada deret angka itu bisa jadi nanti dia bentuknya penjumlahan, pengurangan, kali, bagi, akar, dan perpangkatan. Jadi ada banyak polanya gitu ya, tidak hanya tambah dan kurang saja, ada perkalian, bagi, dan perpangkatan juga. Nah, untuk tipe yang pertama, kita lihat di sini soalnya ada angka 3, 6, 9, 12. Kalau kita perhatikan, angka kita pada tipe pertama itu selalu bertambah. Penambahannya berapa? Kita cari tahu bahwa 3 ke 6 itu ditambah 3 angka, 6 ke 9 tambah 3, 9 ke 12 bertambah 3. Karena polanya selalu tambah 3, maka untuk mencari dua angka berikutnya tinggal kita tambah 3 lagi. Sehingga hasilnya menjadi 15 dan 18. Untuk tipe yang kedua ini kalau kita perhatikan angkanya 4 ke 11 itu bertambah, 11 ke 7 berkurang, 7 ke 12 bertambah, 12 ke 10 berkurang. Nah, jadi kalau terjadi soal yang seperti ini, kita boleh mencari langsung 4, 11, 7, 12, 10. Misalnya kita coba cari satu-satu gitu ya. Ini bertambah 7, berkurang, bertambah berapa lagi nih? Bertambah 5, yang ini berkurang 2, maka berikutnya tambah 3, berkurang 0. 3 kita peroleh 13, 13 dikurang 0 tetap 15. Kalau ada pola lain nggak Kak? Ada juga. Misalnya kita lampaui satu angka. Tuh, ini tadi ya. 4 kita ke 7, baru 7 ke 10. 10 ke angka terakhir yang mau kita cari. 11 ke 12, 12 ke angka pertama yang mau kita cari. 4 ke 7 bertambah 3, coba 10, 3, maka berikutnya kita tambah 3, hasilnya 13. Lalu 11 ke 12 itu tambah 1, 12-nya akan tambah 1 lagi, maka kita peroleh 13. Nah, dari dua yang Kak tampilkan ini, kita akan mencari kesimpulan bahwa pola kita itu tidak selalu cari satu-satu gitu. Bisa jadi polanya kita lampaui satu angka. Hasilnya tetap akan sama. Kenapa pola itu tidak dikasih rumus? Karena cara kita menilai angka itu saja. Kalau kita lihat deret angkanya, kira-kira lebih tepatnya polanya kita apakan. Ya, yang penting pola yang kita cari itu harus berlaku ke semua angkanya. Di tipe yang kedua itu ada dua cara tuh. Cara pertama cari satu-satu, cara kedua kita lampaui satu angka, hasilnya akan tetap sama. Oke, Akak tanya dulu gimana GB untuk tipe pertama dan kedua, ada yang diragukan? Belum kak. Ah, Belum. yang bagian kanan. Gimana kak? GB ada yang ragu? Yang Belum pertama dan belum kedua. belum ada kak. Oke, kita lanjut ya untuk tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini adalah kita namakan sebagai tipe pembatas, GB. Tipe pembatas ini artinya ada angka yang sering muncul. Tuh, angka sering muncul gitu ya. Angka yang sering muncul pada soal kita itu adalah angka 4. Kita lihat kemunculan karena kebetulan angka 4 itu ada 3 buah di awal. Jadi nggak ketiga-tiganya sebagai pembatas, tapi hanya salah satu aja. Kenapa kita bisa berpikir gitu? Karena kemunculan angka 4 setelahnya cuma satu aja lagi. Yang ini, terus ini nggak 3 buah dia kan, cuma satu aja, otomatis 4
angka, yang ketiga angka yang di awal itu tadi, yang sebagai pembatasnya hanya satu. Sekarang kita akan mencari yang mana sebagai pembatasnya. Apakah 4 yang pertama, 4 yang kedua, atau 4 yang ketiga. Caranya adalah kita lihat kemunculan angka 4 setelahnya, lalu kita perhatikan antara pembatas itu ada 3 angka dulu. Satu, dua, tiga. Baru ada muncul angka 4 lagi. Berarti untuk mencari pembatas yang di awal itu, kita hitunglah 3 angka itu baru sebagai pembatasnya. 5 itu yang pertama, 7 yang kedua, 4 yang ketiga, berarti 4 yang di tengah ini sebagai pembatas. Jadi antara pembatas itu udah sesuai ya, udah sama-sama 3 angka yang berbeda. Nah, untuk mencari angka yang 2 angka lainnya, kita akan memperhatikan aja angka yang pertama itu harus sama angka yang pertama. Setelah pembatas harus sama-sama angka kedua setelah pembatas. 4 itu angka pertama setelah pembatas, 7 angka kedua setelah pembatas, 5 angka ketiga setelah pembatas. Lalu 5 angka pertama setelah pembatas, 8 angka 2 setelah pembatas, 6 itu adalah angka ketiga setelah pembatas. Yang mau kita cari itu adalah angka pertama dan angka kedua setelah pembatas. Jadi yang kita perhatikan kalau mau cari angka pertama sesama angka pertama aja. Berarti 4, 5, maka berikutnya adalah 6. Kita mau cari angka kedua setelah pembatas. Angka keduanya adalah 7, 8, maka berikutnya adalah 9. Jadi jawaban kita itu 6 dan 9. Gimana, Gap, untuk tipe ketiganya, Gap? Ada yang ragu nggak, Gap? Belum sih, Kak. Kita lanjut untuk tipe keempat. Tipe keempat ini adalah pola bertingkat. 10 itu kita peroleh polanya ditambah 10. 10 ke 28 itu polanya tambah 18. 28 ke 54 polanya tambah 26. 54 ke 88 tambah 34. 88 ke 130 ditambah 42. Kalau kita lihat dari deret yang pertama, pola kita yang tingkat 1 ini, tingkat pertama ini, kita belum polanya angka berikutnya bertambah berapa gitu ya. Karena Iya, kita Kak. masih bingung dasarnya, maka kita tingkat yang kedua. Kita cari pola tingkat keduanya yang warna kuning itu. 10 ke 18 ternyata tambah 8. 18 ke 26 bertambah 8. 26 ke 34 tambah 8 juga. 34 ke 44 tambah 8. Setelah kita buat tingkat kedua, baru kita bisa cari kesimpulan. Ternyata pada tingkat keduanya itu selalu tambah 8. Jadi berikutnya kita tambah 8, maka pola pertamanya menjadi tambah 50, sehingga jawaban kita itu 180. Oke ya, ada yang diragukan? Kalau misalnya, kalau kan itu ada 2 tingkat kan, Kak. Kalau dihitung Iya kayak betul. gitu, baru pas dilihat hasilnya nggak sama gimana ya? Yang mana? Oh, kalau hasil tingkat keduanya belum sama gitu ya, Gap? Iya. Bisa jadi nanti pada tingkat keduanya itu, misalnya ini 5, lalu ini 6, terus ini 8, ini 11, ya. Terus yang di sini tuh misal 0 ke 5, 5 ke 11, 11 ke 19, 16 ke 30 yang mau kita cari ini. Nah, ini kan tingkat pertamanya yang kita peroleh ya. Ini tambah 5, tambah 6, tambah 8, tambah 11 nih. Kan kita belum tahu nih berikutnya mau kita tambah berapa. Kita lakukan tingkat kedua kan. Pas di tingkat kedua itu 5 ke 6-nya tambah 1. Nah, 8-nya tambah 2. 8 ke 11-nya tambah 3. Polanya kan nggak sama ya, tapi bisa menebak pola berikutnya tambah berapa? Tambah 4. Nah, ini Oh, adalah bilangan berurutan kan? Maka berikutnya pada tingkat pertama jadinya tambah 15. Jawaban kita jadinya 45. Gitu. Berbeda kan dengan yang dicontoh? Gitu. iya.
Ada yang diragukan di tipe yang keempat, Gaby? Nggak ada, Kak. Ya, kita lanjut tipe yang kelima. Tipe kelima ini tipe deret Fibonacci. Jadi kita harus paham dulu tuh Fibonacci-nya apa. Fibonacci itu adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Contohnya 1, 1, 2, 3, 5, 8. Jadi kalau dari Fibonacci itu akan terlihat dari angka yang ketiga. Karena berdasarkan pengertiannya itu kan harus menjumlahkan dua suku sebelumnya ya, atau dua angka sebelumnya. Jadi kita akan perhatikan dari angka ketiganya. Angka ketiga kita pada contoh itu adalah 2. Apakah benar 2 itu diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya? Ternyata benar, 2 itu diperoleh dari hasil penjumlahan 1 tambah 1. Lalu 3. 3 ini kita peroleh dari hasil penjumlahan 1 tambah 2. Dua suku sebelumnya. 5 juga sama. 5 itu kita peroleh dari hasil penjumlahan 2 dan 3. 8 itu hasil penjumlahan 3 dan 5. Maka kalau kita mau cari angka berikutnya, tinggal kita jumlahkan 5 tambah 8. Kita peroleh hasilnya 13. Itu yang dinamakan Fibonacci. Ada pertanyaan? Belum sih, Kak. Oke, kita lanjut di tipe berikutnya. Sorry. Masuk, udah selesai. Masuk ke soalnya. Silahkan dicoba di nomor 1. Gimana, Gibi, ada kendala? Bentar, Kak. Ya, boleh, silakan coba. Empat ya, Kak? Kalau 4 belum tepat, Gap, coba ya, jawaban kita itu yang bravo, yang 3. Mungkin cara mudahnya gini aja. Biasanya kalau deret ini kita akan tentukan dia beraturan atau tidak beraturannya, Gap. Untuk soal yang pertama ini masuk kategorinya tidak beraturan. Kenapa dia tidak beraturan? Karena dari angka itu 12 ke 6 itu kan berkurang ya, Gap ya. 12 ke 6 itu kan berkurang. Iya, Kak. 6 ke 0 kan berkurang lagi. Lalu 0 ke 5-nya bertambah. 5 ke Mm-mm. 6-nya bertambah. Lalu berikutnya 6 ke 4 itu berkurang. 4 ke 3 itu berkurang. Artinya pola kita di nomor 1 ini dia tidak beraturan. Kenapa tidak Mm-mm. beraturan? Karena antar angka itu kadang dia berkurang, kadang dia bertambah. Kan gitu? Iya. Nah, berarti ini kita masuk TB. TB itu artinya dia tidak beraturan. Nah, biasanya, Gap, kalau dia soal tidak beraturan itu, kita akan coba lampaui satu angka. Yang ditanya
ini berarti sejajar dengan 4, 4 ke 5, 5. Tuh, 6 ke 5 berkurang 1, 5 ke 4 berkurang 1. Polanya selalu berkurang 1, maka berikutnya kita kurang 1, hasilnya 3. Ya, 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 tahu Kak. Yuk kita coba yang nomor duanya. Silakan, Gaby. Nomor 2 itu kalau 14 ya Kak? Iya, iya. Iya, 14. Karena masuk tidak beraturan, berarti Mm-mm. 10 ke 12 selalu bertambah 2. Ingat, kita lanjut ke nomor tiganya, Gap. Silakan. Hmm, Pola kita itu, Gap, nggak harus selalu tambah dan kurang tadi. Bisa jadi dia Kali. perkalian, bisa pembagian. Ini kan Kak 128. Iya, betul. Jawabannya dia masuk kategori perkalian 2 ya, polanya ya. Heeh. Kita lanjut nomor empatnya, silakan Gaby. Hmm, B ya Kak. 10 dan 24 di nomor siap benar. Jawabannya B. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 tidak beraturan juga ya. Iya Kak. Ya, oke deh. Tidak beraturan, kita lampaui juga. Eh 10 ya Kak. 10 di nomor 5. Siap benar, jawabannya B. Polanya itu berkurang 8 tambah 9 kurang 8 berikutnya tambah 9 ya, diperoleh Iya. 10. Kita masuk nomor, silakan.
Gimana ya untuk nomor Bentar, Kak. ini? Ya, pelan-pelan ya. Tidak perlu dilalui. Jadi Iya, iya. saja. Eh, 300 ya. 905 ya, Kak. Iya, betul. Jawabannya Charlie 505. Tambah 80 ditambah 100, 140, 160. Makanya kamu baca di tambah 140 ya. Iya, Kak. Kita lanjut yuk nomor 7.
Nggak nemu, Kak. Yuk kita cari bersama. Kita terlihat dia deret angkanya, deret angka beraturan ya. Karena angkanya selalu bertambah. 6 11 bertambah, 11 18 bertambah, tambah sampai 78 itu selalu bertambah. Jadi dia beraturan. Kalau berat jangan dilampaui, cari satu-satu aja. 6 ke 11 tambah 5 ke 18 tambah 7. 18 ke 9 bertambah 11. Tambah lagi yang ini bertambah 13, bertambah 17, bertambah 19. Nah, kalau kita lihat GB untuk angka dari yang kita peroleh polanya itu 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kalau kita mikirnya yang bilangan ganjil, harusnya angka 9-nya ada gap sama angka 15-nya harusnya ada. Baru dikatakan dengan bilangan ganjil. Tetapi dari pola kita ini angka 9-nya nggak ada tuh. Dari 7 langsung 11. Dari 13 langsung 17, angka 15-nya juga nggak ada. Berarti pola kita bukan bilangan ganjil. Nah, karena dia bukan bilangan ganjil, maka kita akan menemukan kalau ini adalah bilangan ganjil. Debit dengan prima. Iya, Kak. Nah, bilangan prima itu kan bilangan yang bisa dibagi satu sama dibagi-baginya sendiri. Iya. Kenapa 9 masuk 9 itu ada pembagi lain gitu ya, yaitu angka 3. 15 masuk 5. Karena 15 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 5. Sehingga dia bukan 5. Kalau 5 pembaginya cuma 2 angka aja. Kira-kira untuk abu-abunya polanya ditambah berapa gitu? 16 itu angka prima kita berapa? 23 nggak sih, Kak? Satu bukan prima karena bisa dibagi 7 dan 3 dan Tadi aku udah gini kan, Kak. Cuma kok ragu ya, beda lah. benar itu pada hasilnya 101. Kita lanjut ya. Mm-mm. Lima belas enam ya, Kak? 15, jawabannya benar. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 8 itu kita lampauinya 2 kayak dia. Iya, Kak. Yuk, kita lanjut nomor 9-nya, silahkan. Min 15 ya, Kak?
Negatif 15,9. Belum tepat. Dilampaui satu angka. Satu kembali satu itu berkurang dua. Oh iya Kak, ya benar. Berkurang empat. Maka berikutnya berkurang berapa? Kurang Berkurang 8. 8. 13 jawabannya C. Ada pertanyaan nomor 9? Enggak Kak. Ya, kita lanjut nomor 10 ya. Tiga Kak. Iya benar, jawabannya C. Tambah 2, tambah 8, berikutnya tambah 16. Kita lanjut nomor 11 ya. Yang E Kak. 768 sih yang benar. Kita lanjut nomor 12. Yang E Kak. Ya benar, jawabannya Eko. Yang ketiga. Kelompok 13. Yang B Kak. 6 dan 9 sih benar. Ini sesuai dengan contoh tadi ya. Iya Kak.
Maju nomor 14. Ini gimana kak polanya? Di nomor 14 itu kan kalau kita lihat angkanya angka istimewa itu yang dimana ujung angkanya itu pasti selalu. Nah, untuk polanya berarti kita cari aja satu-satu. 10 itu tetap 10, Oh, 20, oke 40 itu rupanya kita mau buat tambah 20, kita coba dulu. Lalu berkurang 20. Lalu kita coba lagi tambah 10. Ini nampaknya kembali ke rumus awal, ke pola awal kan? Tambah 10. oh Nah, gitu. kita buat ini tambah 30 berkurang 20. Nah, yang ternyata yang nggak samanya pola kita yang mana, Gev? Yang tambah ini kan? Iya kak. Nah, kita rubah polanya. Kita buat ini perkalian 2. Ini kali 2, ini kali 2. Sama nggak? Jadinya tambah 10 kali 2 kurang 20. Tambah 10 Iya. kali 2 kurang 20. Nah, pola kita udah ketemu tuh. Berarti berikutnya tambah 10, 50 ke 100 itu benar dikali 2. Maka yang berikutnya apa? Tambah sudah kali sudah berarti pengurangan lagi. Yang berikutnya Iya. kurangnya plus 20. 20, 80. Hasilnya 80. Sudah pengurangan kita kembali ke rumus awal yaitu tambah 10. Oh Kita peroleh C. 90. Jawabannya C. Kita masuk ke nomor 15. C ya kak. Siap benar, jawabannya C. Pas.
Yang D ya, Kak? Delta 6. 16. Iya. Nomor 16 ya, 16,-5. Polanya kita lampaui 1 angka ya. Iya, Kak. Kita lanjut nomor 17, silahkan. Yang D ya, Kak? 180, siap, benar. Jawabannya D. Untuk nomor 17 ini pola petikan. Yuk kita lanjut nomor 18.
Gimana Gaby nomor 18-nya? Lagi aku cari, Kak. Dia juga pola bertingkat itu. Mm-mm. Gimana Gap? Kita bahas bersama. Udah dapat kok, Kak. Dapat jawabannya. Bentar ya, Kak. Dikit lagi. D, Kak. Ya, 200. Kita lanjut nomor 19.
Yang nomor 19 ini polanya juga bukan seperti yang biasanya. Iya, iya. Kenapa? Karena 3 angkanya itu selalu berulang, Gev. Mm-mm. Gaby, Mm-mm. itu kan angka kita itu soalnya itu selalu 212, 101 sama 111. Berulang terus, yang Iya. membedakan cuma letak negatifnya aja. Mm-mm. Kalau yang berikutnya kan 211, Iya. duanya positif, Mm-mm. berikutnya setelah 101 ada 111, Zat positif. 112. Pasti nanti yang di setelah 101 itu kan 111. Oh, A ya, Kak? Yang ini 212. 212. Jawabannya A belum tepat. Jawabannya yang mana deh? Yang delta. Delta. Oh. Jawabannya delta. Negatif. Dia dua kali positif, dua kali negatif. 111-nya kan kedua-duanya udah positif, maka yang berikutnya harus negatif. Kita lanjut nomor 20 yang terakhir, nanti kita masuk ke soal deret huruf. Iya, Kak. Yang 29 ya, Kak? Nomor 20, 29. Siap, benar jawabannya, bravo. Oke, untuk soal yang lainnya boleh nanti sebagai latihan pas sudah Iya. sendiri di rumah gitu ya. Kita masuk ke deret huruf. Alhamdulillah. Oke, ini deret hurufnya. Untuk deret huruf ini, karena dia berkaitan dengan huruf, maka langkah pertamanya harus kita buat dulu huruf abjadnya, Gev. Kita bantu tulis huruf abjadnya dulu. Sini. Ya, udah Kak buat huruf abjadnya, maka untuk pola deret huruf ini berbeda dengan deret angka, polanya itu cuma dua aja. Itu tambah dan pengurangan. Polanya cuma ini. Kapan dia bertambah? Dia bertambah itu jika huruf kita maju. Misalnya A ke D, A ke E gitu ya. Artinya dia maju. Nah, kapan dia mundur? Kalau kalau dia mundur maka dia polanya berkurang. Misalnya dari C ke B atau D ke A. Jadi pengurangan. Jadi itu polanya berkurang nanti. Nah, kita masuk ke tipe yang pertama, namanya A ke C. A ke C, C ke E, E ke E. A ke C itu terjadi ke maju hurufnya dua kali. Jadi polanya bertambah dua. Jadi pas kita ngitung A ke C itu A-nya nggak usah masuk hitungan. Jadi kita ngitungnya mulai dari B, B, lalu tujuan kita C. Jadi ada dua kali penambahan huruf sehingga dia bertambah dua. C ke E tambah dua huruf, E ke G tambah dua huruf. Karena polanya sudah ketemu, maka berikutnya ditambah dua huruf. Kita peroleh yang I. Dan untuk tipe yang kedua, C itu kita peroleh tambah dua. C ke F, kita hitunglah satu, dua, tiga, bertambah tiga huruf. F ke J, satu, dua, tiga, empat, bertambah empat huruf.
Maka berdasarkan pola yang kita peroleh, maka berikutnya ditambah 5 huruf. Dari J ditambah 5 huruf itu kita peroleh O. Untuk tipe kedua itu dinamakan dua larik. Maksudnya ada dua pola. A ke B itu tambah satu, B ke Z berkurang dua. Coba kita perhatikan kenapa B ke Z itu berkurang dua. Kita lihat B ke Z. Kalau kita majukan hurufnya, dia melewati terlalu banyak huruf kan. Sedangkan kalau kita pilih mundur, cuma melewati dua huruf saja. Jadi yang kita pilih mundur aja. Jadi polanya berkurang dua. Dan begitu juga Z ke A itu kita pilih jalur maju, bukan mundur. Kalau mundur terlalu banyak huruf yang dilewati. Jadi kita maju, Z itu akhir huruf, maka kalau maju akan kembali di awal huruf. Maka Z ke A itu bertambah satu. A ke X, A ke X itu harusnya berkurang tiga ya. Ini salah nih. Berkurang tiga huruf karena Z, Y, X. Jadi berkurang tiga huruf. Maka untuk pola berikutnya, dan X-nya kita tambah satu, X tambah satu itu harusnya Y. Dari Y berkurang berapa huruf dia, Gap? Kurang dua, kurang tiga, maka berikutnya berkurang berapa? Kurang 4 ya, Kak. Ya, berkurang. Dari huruf Y kita kurangi 4, huruf kita harusnya apa tuh? Oh, Ya, harusnya U. Ini soal. Nah, kita lanjut untuk tipe yang keempat. Tipe keempat ini kapan kita boleh melampaui hurufnya? Satu langkah atau dua langkah gitu ya. Caranya adalah kita perhatikan deret hurufnya. Apakah dengan melampaui satu huruf, hurufnya itu menjadi berdekatan atau tidak. Nah, untuk kasus tipe yang keempat ini, ternyata kalau dilampaui hurufnya, satu huruf, dia menjadi huruf ajab yang saling berdekatan. A ke B, B ke C, maka berikutnya adalah D. Lalu S ke T, T setelah T itu adalah ada kita U dan D seperti itu. Tipe kelima, kalau tipe kelima ini dia nggak berpola. Jadi kita nentuin sendiri aja. Ternyata boleh nggak berpola dia dengan catatan. Kita perhatikan deret hurufnya, lalu kita lihat abjad kita. Ini kan seharusnya A, B, C, D. AB-nya dibuatnya normal, harusnya CD, dibalikkannya menjadi D dulu baru C. Lalu dua huruf berikutnya normal lagi, sesuai abjad lagi, E, F. Abjad kita harusnya G ke H, tapi dibaliknya menjadi H ke G. Kalau kita mencari huruf berikutnya, I ini temannya J normal, maka yang dua huruf berikutnya tidak normal. Setelah J itu kan K sama L, maka kita balikan menjadi L. Ada yang diragukan, tipe 3 pada 5-nya. belum sih, Kak. Untuk tipe keenam ini ada dinamakan tipe pembatas. Tadi arti kata tipe pembatas berarti ada huruf yang sering muncul. Nah, untuk kasus contoh kita ini, huruf yang sering munculnya itu ada dua huruf, huruf B sama huruf D yang sering muncul. Jadi kedua huruf inilah yang sering pembatas. Kita akan menyimpulkan berarti setelah antara pembatas ini selalu ada huruf yang berlainan. Huruf berlainan itu adalah A ke B, B ke C, C ke D, maka berikutnya D ke E. Setelah E huruf berlainan itu pasti ada pembatas lagi kan. Jadi B, Iya. kalau ditanya tiga huruf setelah B pasti ada D. Udah selesai gimana untuk tipe-tipe huruf deret hurufnya? Ada pertanyaan? Belum, Kak. Ya, yuk kita masuk ke soalnya langsung di nomor satu, silakan. R ya, Kak.
Yang benar jawabannya R. Lanjut nomor 2. Berarti E, F, G, Kak. E, F, dan G. Siap, benar. Tiga huruf gitu ya. Ya, sebelum Iya, ulangnya Kak. kedua sebelumnya. Kita lanjut nomor 3, silakan. R, Betul, R. R, U, Iya, Kak. R dan U, U. siap, benar. H, A. H, A A ya, dan Kak. A, C. siap, benar. A-nya sebagai pembatas ya. Iya, Kak. Kita lanjut nomor 5, silakan. Yang A, Kak. Alfa, siap, benar. Ah, Dua hurufnya selalu sama, jadi yang kita cari pola huruf ketiganya aja. Kita lanjut nomor 6. C ya, Kak. C, siap, benar. Jawabannya C. Kita lanjut nomor 7. F, B, Kak. F dan B, Yang E. iya betul. Jawabannya yang Eko. Nomor 8-nya.
C, Kak. Jawabannya C, siap benar. S dan Z, lanjut nomor 1. Yang B, Kak. Yang Bravo, D dan M ya. Iya. Benar. Kita lanjut nomor berikutnya. Gap Aka izin sebentar ya, ke WC bentar ya. Iya, Kak.
Gimana, Gap? Udah sampai nomor berapa? Iya, nomor 10 ya, Kak. 10 Eko, F dan Q siap benar. Jawabannya E. Nomor 11 itu DL. Nomor 11. Tunggu ntar, Kak. Oh, D yang I. Yang iya. Iya, iya. Yang D, Kak. Yang I ya. Oke. Tuh, Mm-mm. jawabannya yang D. Tuh nomor 12-nya. Yang L. 12 L belum tepat. Ke J itu harus dilampaui satu angka boleh. Karena lebih dekat Oh, ya. K ke J kurang satu. I ke I kurang satu. Kurang satu ke H. Lalu O ke N. O ke N itu kurang satu. Maka N berikutnya dikurangi satu itu M. Kurang satu. Yuk kita lanjut ya. Di nomor 13. A ya, Kak. 13 alfa siap benar. 14. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di C nggak sih, Kak? M sama Y ya. Maksudnya W dan Y. Iya. Oke, siap benar. 15. Yang B, Kak. Yang Bravo 15 ya. Mm-mm. Ki dan U siap benar. Lanjut nomor 16.
Yang N, Kak. Yang N siap benar. Jawabannya Eko. Lanjut nomor 17. Yang S. 17 S siap benar. Nomor 18. Dia berurutan Gebiah sesuai abjad, tapi ada satu Iya. hurufnya. Yang B ya, Kak. Oke, siap. Nomor 19. Yang C. Iya, benar. Kita bahas ada soal nomor 31 yang sedikit berbeda. Tunggu. Iya, Kak. Nah, ini dia. 31. Di mana ketiga-tiga hurufnya itu beda semua gitu ya. Coba di Hmm. boleh lihat dengan Yang B nggak sih, Kak? huruf Atau ta dan huruf keduanya itu M N, lalu E I R S, dua huruf ya,